Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Jadi kali ini ikuti saya teman-teman untuk bantu ibu saya untuk menyiapkan minum sapi. Ya, ada beberapa bahan yang jelasnya ibu saya yang tahu untuk takarannya. Tapi yang dipakai yaitu ampas tahu, ampas singkong, sama dedak ya, sama konsentrat. Ini saya bantu bagian tuang-tuang air sama nanti angkat baknya ya, di sedikit meringankan pekerjaan ibu saya mumpung saya di rumah yang setiap harinya ibu saya sendirian ya teman-teman. Ini saya sedikit demi sedikit kasih air sesuai takaran, karena untuk sapi itu beda-beda, yang besar sama yang kecil, dan juga yang lagi diperas itu beda-beda teman-teman untuk takaran airnya. Terutama kadang ada yang sapi yang nakal jadi dikurangin airnya, yang penting habis ya. Kalau sapi sehat itu kita kasih minum itu pasti dia dihabiskan teman-teman, bahkan sampai lahap gitu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang peternak sapi juga lebih paham ya. Jadi seperti kayak ibu saya itu hafal ya, untuk minum sapi yang ini berapa takaran airnya, seperti itu ya teman-teman. Untuk yang anakan berapa campuran dedak atau konsentrat. Jadi sistem minum di kandang bapak saya itu seperti campuran ya, jadi airnya tidak standby terus, airnya tuh dikasih 2 kali, pagi sekitar subuh sama siang jam 2, seperti itu ya teman-teman. Ada juga kan kandang sapi yang lain itu airnya standby terus, ada wadah airnya gitu ya. Kalau di tempat bapak saya enggak. Ini sambil saya sepilkan teman-teman ya. Ini sapi saya itu alhamdulillah sekarang berjumlah 14 ya di kandang, tapi yang 2 titipan orang. Jadi yang awalnya sapi bapak saya 2 ekor, tapi itu udah dibeli orang, tapi tetap untuk perawatannya di rumah saya, karena ya alhamdulillah mungkin orang tersebut melihat sapi-sapi di tempat bapak saya gemuk-gemuk, takut nanti kalau dititipin orang lain jadi kurus atau rusak gitu teman-teman ya. Karena yang dibeli kebetulan yang masih kecil, masih pedat, jadi kalau salah perawatan, kata bapak saya juga itu, ini ibu saya nambahin dedak halus sama konsentrat ya, karena kadang kalau nggak dicampur lama minumnya dia kurang suka gitu teman-teman. Seperti yang ini itu harus dikasih garam, karena kalau sempat nggak dikasih garam itu kurang, nggak sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut untuk sapi selanjutnya. Jadi ini bahannya ya, ada ampas singkong, ampas tahu, ini ampas tahu ya, terus ada konsentrat. Yang konsentrat itu yang agak wangi itu, yang warna coklat. Nah, ini untuk juga tambahannya itu dedak padi ya, dedak biasa itu di 4 itu ya teman-teman untuk bahannya. Ini kita lanjut buat minum atau campuran sapi-sapi yang kecil sama 1 sapi yang jantan ya, pejantan di ini untuk sapi-sapi yang remaja, yang agak besar. Yang mbak kecil itu untuk sapi-sapi bocil, tapi bukan yang baru lahir ya. Kalau yang baru lahir umur sebulan kurang itu dikasih susu aja, susu dari ibunya aja gitu teman-teman. Nah, dan ini adalah sapi pejantan di kandang bapak saya. Alhamdulillah dia masih muda tapi sudah bisa kawin ya. Ini yang tanggung-tanggung atau yang remaja teman-teman. Ini sembari saya nyiapin airnya, ibu saya ngambilin yang sudah selesai ya. Bak-bak yang udah selesai itu biasanya udah bersih, diambil dikumpulin lagi untuk dicuci teman-teman. Jadi kata ibu saya itu harus higienis, untuk tempat-tempatnya nggak boleh habis pakai ditinggal atau dibiarin kotor teman-teman. Ini saya kasihnya 2 ember hijau itu ya, untuk yang sapi yang kecil-kecil, pastinya beda sama yang indukan tadi. Itu ada yang 2,5 karena dia agak besar ya teman-teman. Nah, itu diaduk-aduk dulu karena bahannya itu ada yang menggumpal, kayak ampas tahu sama ampas singkongnya kan
menggumpal, jadi diaduk dulu biar tercampur, langsung dikasih ke sapinya teman-teman. Ikutin terus ya teman-teman. Oke, ini ya sapi yang agak kecil-kecil tadi. Ini 2 sapi ini minumnya sangat bagus ya, cepat sekali dia lahap sampai bersih ya. Ini satu-satunya sapi limosin di kandang bapak saya, betina jenis kelaminnya ya. Semoga jadi indukan yang menghasilkan anak-anak yang bagus. Ini teman-teman yang sedikit nakal, telinganya juga sobek. Dulu waktu belinya sudah begitu teman-teman. Sering disebut ibu saya tuh telinga kelinci atau kancil. Jadi teman-teman ini nakal sekali teman-teman. Dia tuh kalau nggak dipegang, baknya kalau nggak dipegang tuh dilempar-lempar teman-teman. Pakai giginya didorong-dorong, ditarik-tarik, akhirnya tumpah. Makanya ini saya disuruh ibu saya buat pegangin, tungguin biar nggak tumpah. Kalau yang 2 ini udah lahap deh, udah pasti habis teman-teman, udah bersih sekali, dijilatin sisa-sisa pakannya. Walaupun dia juga dorong-dorong, ditarik-tarik tuh bersih. Beda sama yang ini teman-teman. Bahkan yang hitam tadi itu kalau udah habis ditarik, dilempar ininya teman-teman, digigit baknya, dilempar. Itu dia ibarat mau bilang ini punya saya udah habis begitu teman-teman. Jadi yang hitam ini ya teman-teman, yang saya bilang tadi sudah dibeli orang tapi masih di kandang bapak saya buat dirawat. Ini tadi saya tinggal sebentar ke yang hitam sudah tumpah, ditarik sama dia, hanya harus dipegangin. Tuh ibu saya ngasih minum buat yang sapi limosin ya, saya pegangin terus dia tuh susah. Kalau yang 2 ini udah hebat mereka sampai habis. Jadi ibu bapak saya tuh suka ya kalau sapi yang minumnya pintar habis itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk ngasih minum yang bocil-bocil. Ada 2 bocil ya yang belum ditali hidungnya, atau kata bahasa Madura itu ditonger ya, sekitar umur 3-4 bulanan lah. Ini campurannya beda, ada campuran sedikit pelet biar dia cepat besar ya teman-teman. Ini kita skip saja. Ada 2 bocil, yang 1 betina ini warna hitam, anakan yang tadi yang diperas itu indukan, sama ini ada putih ini yang teman-teman yang saya bilang tadi yang dibeli sama teman bapak saya, sama yang sapi hitam tadi ya yang agak besar. Oke teman-teman, yang terakhir kita langsung ke sapi jantan. Ini pejantan tangguh di kandang bapak saya ya. Kenapa saya bilang begitu? Jadi dia selain ngawinin sapi-sapi bapak saya sendiri, sering juga tetangga-tetangga juga ke rumah bawa sapi betinanya untuk dikawinin sama sapi bapak saya ini. Lumayan ya teman-teman, ada sedikit pemasukan jika sapi jantan ini ngawinin sapi-sapinya tetangga saya. Nanti juga dia uang itu dibelikan jamu sapinya sih, sapi jantan tadi sih. Jadi makanya diputar-putar untuk uangnya teman-teman. Ini kelihatan sekali ya lehernya gempal, berotot, karena sering, kata bapak saya itu diolahragain, digantung ya kepalanya biar dia istilahnya dangak ke atas terus. Jadi ibarat orang itu ditempa lehernya teman-teman. Ini kelihatan besar sekali teman-teman, padahal ini masih muda loh. Ini itu masih 1 tahun lebih sedikit ya. Alhamdulillah ya, karena perawatan bapak saya itu mungkin campurannya lumayan banyak gitu teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan peternak-peternak yang besar lain mungkin kalah jauh ya bapak saya, apalagi yang sudah viral-viral yang suhu-suhu itu jauh ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk kegiatan saya bantu ibu untuk ngasih minum sapi. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan atau masukan, saran, silahkan teman-teman. Apalagi saya baru pemula ya dalam bikin konten. Mohon dimaklumi jika ada banyak kekurangan. Sama support dan dukungan teman-teman tuh sangat berharga bagi saya. Didukung terus buat saya tambah semangat bikin konten seperti ini teman-teman.
Jangan lupa bantu like, komen, dan tentunya subscribe ya teman-teman. Salam satu hobi, salam peternak rumahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.